Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ayu Aida, yang hari ini adalah hari Jumat yang berkah. Terlebih lagi, suasana kali ini adalah suasana menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan. Insya Allah semoga keberkahan, hidayah, dan segala kebaikan menyertai kita semuanya. Alhamdulillah, pada Ramadan ini saya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian yang spesial, bahwasanya 2 tahun ini saya merasa sedang dikriminalisasi oleh sekelompok orang. Bermula dari saya diputus sepihak oleh Ipo Santosa saat Ramadan 2 tahun lalu, yaitu tanggal 27 April 2022, di mana sebelumnya selama 5 tahun saya memiliki kerjasama di bidang produk kesehatan, yaitu BP, British Propolis Group. Saat diputus sepihak itu, saya masih punya produk BP senilai 7 miliar, dan mitra yang menjadi pasar saya dialihkan semua pembeliannya langsung kepada Ipo. Tanggal 21 September 2022, tiba saya mendapatkan panggilan laporan polisi di Polres Jember atas tuduhan penggelapan dana umroh haji senilai 37 juta. Pelapornya adalah Eni. Dia adalah mitra saya yang telah saya bantu selama 3 tahun ini. Lalu 2 bulan setelah itu, tanggal 7 November 2022, saya mendapatkan panggilan polisi lagi di Polda Jambi atas tuduhan pencemaran nama baik. Katanya gara-gara saya penjualan BP menurun. Pelapornya adalah Pak Budi dan saya tidak mengenalnya. Penyidik mengatakan dia adalah leader BP. Dan kedua laporan itu ada hubungannya erat dengan Ipo, yakni Ipo menjadi saksi dan bukti dari Eni atas laporan uang penggelapan yang dituduhkan terhadap saya di Polres Jember, dan Ipo menjadi kuasa lapor terhadap laporan Pak Budi yang di Polda Jambi. Laporan penggelapan senilai 37 juta, Eni tidak pernah sekalipun menunjukkan bukti transfer kepada admin saya saat meminta uang tabungannya, di mana secara bersamaan banyak mitra-mitra Eni dan mitra-mitra lainnya sedang juga meminta uang tabungannya umroh haji kepada admin, dan semua terbayarkan dengan baik. Di mana mitra-mitra Eni sendiri ada sekitar 13 orang telah memintanya, senilai total 94 juta telah terbayarkan. Tinggal sisa 37 juta yang sedang diminta Eni ini karena belum menunjukkan bukti transfernya. Singkat cerita, Eni melaporkan saya dengan memberikan bukti transfer kepada polisi, yaitu dari Eni ke saya senilai 37 juta. Dan Eni juga memberikan bukti transfer kepada polisi, bukti transfer Ipo kepada saya senilai 20 juta. Di pertengahan, penyidik mengatakan bahwa laporan Eni dirubah menjadi 20 juta, bukan 37 juta. Saya bertanya kepada penyidik, kenapa dirubah menjadi 20 juta? Kata penyidik, tidak tahu. Berjalannya waktu, saya mengecek rekening koran saya atas bukti transfer yang Eni berikan kepada polisi senilai 37 juta itu. Ketemu dan cocok, lalu saya hendak mau mentransferkan ke Eni. Namun, nggak disangka rekening Eni ditutup. Saya meminta kepada polisi untuk mempertemukan kami, yaitu RJ. Namun polisi bilang Eni tidak mau bertemu. Seiring sejalan itu, saya mencari rekening baru Eni untuk dapat mentransferkan uangnya segera. Dan pada akhirnya, saya menemukannya. Dan saya transferkan senilai 37 juta sesuai dengan permintaannya dan bukti terhadap polisi. Dan bukti rekening koran saya juga. Namun, saat saya transfer uangnya, saya sudah dijadikan tersangka. Dan saat BAP polisi, saya menjelaskan duduk ceritanya dengan bukti dan saksi lengkap, dan saya sudah membayarnya. Lalu nggak lama kemudian, tiba-tiba kasus saya dilimpahkan kepada kejaksaan dan menyatakan P21. Di kejaksaan itulah saya menjadi tahanan kota. Dan saya meminta juga kepada jaksa untuk kami dipertemukan, yaitu RJ. Namun jaksa menyatakan hal yang sama, nggak bisa karena Eni tidak mau bertemu. Saya berinisiatif untuk mencari rumah Eni, bahasa Jawanya itu nyelondoi, karena saya dengar Eni pindah ke Malang dan saya meminta bantuan seseorang untuk mengantarkannya ke rumahnya. Namun naas, apa niat baik saya untuk datang ke rumahnya, menanyakan apa tujuannya dari semua ini, karena uang juga sudah dibayar, dan kenapa nggak pernah mau bertemu dan ditemuin juga. Malahan kami dapat teriakan, cacian, makian, tudingan, bahkan suami saya Bang Ode juga dituding-tuding, hingga kami diusir dari rumahnya. Astagfirullahaladzim. Dari situ, saya merasa laporan ini memiliki tujuan tidak baik terhadap saya. Pertama, mengapa Eni tidak menunjukkan bukti transfer kepada admin, tapi langsung membuat laporan kepada polisi dengan menunjukkan bukti transfer lengkap kepada polisi senilai 37 juta itu. Hubungannya kan baik ya, mitra-mitranya dia juga udah minta kepada admin semua terbayarkan sesuai dengan bukti transferannya. Ini adalah bukti-bukti transfer kami kepada mitra-mitra ya, yang sudah meminta kepada kita. Jadi total senilai nih, yang kita sudah transfer 494 juta. Ini juga bukti transfer mitra-mitranya ini yang sudah kita transfer juga. Nah, ini ya bukti transfer kita kepada mitra-mitranya ini yang senilai 94 juta. Nah, kedua, kenapa ya rekening Eni ditutup sehingga menyebabkan saya nggak bisa transfer uangnya? Padahal Eni masih eksis jualan BP bersama Ipo. 2 rekening yang saya tahu semua ditutup.
Dimana pada umumnya orang normal ya yang tidak memiliki niat buruk tentunya dengan laporannya kepada polisi berharap uangnya kembali. Namun ini sebaliknya bukan? Rekeningnya ditutup dan uangnya sudah kembali. Masih saja berambisi untuk melanjutkan kasus ini dengan segala cara. Ini rekening lamanya ini ya yang sudah ditutup. Lalu kita menemukan rekening barunya dan sudah terbayarkan 37 juta. Ketiga, kenapa laporan 37 juta diubah menjadi 20 juta? Padahal bukti transferan laporan yang diberikan kepada polisi itu lengkap loh senilai 37 juta dan saya transfer sesuai. Namun ini justru dipermasalahkan ketika saya membayar 37 juta dan dianggap trik dari saya karena saya membayar 37 juta bukan 20 juta. Jadi gini, seolah-olah Ipo transfer ke saya 20 juta uang Eni, namun saya tidak mentransferkan kepada Eni. Padahal secara pertanggungjawaban kan sendiri-sendiri. Namun, mengapa Eni jadi bisa bekerja sama dengan Ipo atas hal ini? Dan laporannya diubah dari 37 juta menjadi 20 juta menyesuaikan dengan bukti transfer dari Ipo ke saya yang 20 juta. Keempat, mengapa kalian tidak mau bertemu dan ditemui? Bukankah Ipo, Eni, dan semua kami dari komunitas BP belajar tentang kejujuran, keamanahan, kebaikan, dan silaturahmi? Dan kita juga saling mengenal. Kelima, ini kasus 20 juta, bukan 20 miliar ya. Karena banyak yang bertanya kepada saya, 20 juta atau 20 miliar bu? Serasa mereka sambil tak percaya atas hal yang terjadi terhadap saya. Saat ini kasusnya berlanjut ke persidangan. Tanggal 4 Maret 2024 adalah persidangan pertama pembacaan identitas dan dakwaan jaksa terhadap saya. Saya mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa karena banyak prosedur yang lalai, terutama dakwaan yang tidak sama dengan BAP polisi. Tanggal 8 Maret, hari Jumat, saya dikejutkan dengan berita yang diterbitkan oleh Radar Jember yang memampang foto saya tepat di bagian depan wajah saya dari depan saat di ruang pengadilan. Berita itu muncul di koran dan media, dan berita ini langsung disebar kepada mitra-mitra saya dengan berita bahasa dari pengacara pelapor. Ya, terbit di koran setengah lembar begini. Nah, ini foto saya dipampang seperti ini di ruang pengadilan dari depan. Dan di media online nih, diteruskan berkali-kali. Nih, foto saya ya. Lagi-lagi saya bertanya, apa tujuannya ya? Kok bisa mereka menyebarkan berita itu dengan japri mitra-mitra saya hingga diteruskan berkali-kali? Kalau melihat kondisi foto saya, foto ini diambil dari posisi bagian depan, di mana di depan saya adalah majelis hakim. Di sebelah kiri depan saya ada jaksa, dan di sebelah kanan depan saya ada pengacara saya. Bagaimana bisa ya? Siapa yang mengambil foto saya? Dari sinilah saya benar-benar merasa dikriminalisasi. Saya merasa dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan. Saya merasa sedang dibunuh karakternya oleh sekelompok orang. Harapan saya mendapatkan keadilan hukum atas prosedur hukum yang tidak sesuai ini. Saya mendapatkan kesempatan untuk bersuara, di mana suara dan kesaksian saya selama ini nggak didengar oleh jajaran hukum yang bersangkutan. Saya mendapatkan ruang untuk menceritakan kondisi yang sebenarnya di mana kasus saya ini sedang dikondisikan, agar hal ini tidak terjadi kepada orang lain karena sebuah kepentingan pribadi, kepuasan pribadi, hingga melibatkan jajaran hukum dan mempermainkannya hanya karena ingin memuaskan hatinya atau berlindung dari kejahatannya sendiri. Nah, ini perbuatan zalim yang dilarang agama, juga dilarang oleh hukum manapun yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya amat sangat dirugikan baik materi dan imateri. Sedang pelapor sama sekali tidak mengalami kerugian atas laporannya karena uang yang diminta sudah kembali. Semoga Allah memberikan bala bantuan dari arah tak disangka-sangka, dan mereka yang memiliki hati nurani dan kemanusiaan pasti akan hadir untuk membela, meluruskan antara yang hak dan batil. Karena hakikatnya kita bukanlah setan bisu. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga masalah ini mendapatkan perhatian dari semua orang agar yang merasa memiliki jaringan, merasa memiliki kuasa, memiliki uang, tidak bertindak semena-mena, mempermainkan dan merugikan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.